today? Okay, today our second meeting for this month. Nah, untuk pekan ini saya masih akan membahas materi tentang teks eksposisi analisis. Di minggu yang kemarin kita membahas ini materi yang sama tentang teks eksposisi analisis. Ini kita membahas teks eksposisi analisis part 2. Nah, di minggu kemarin saya sudah menjelaskan teks eksposisi analisis. Nah, and then today we have to analyze the eksposisi analisis. Kita akan menganalisis paragraf tentang eksposisi analisis. Seperti apa itu? Akan kita bahas. Nah, okay, today before we start our material today, we have to pray at our home. Let's pray together. Finish. Okay, thank you for our prayer today. Nah, baiklah, saya akan membahas teks eksposisi analisis. Di kesempatan minggu ini, KD yang kita pelajari masih KD yang sama, yaitu tentang kompetensi dasarnya. KD atau kompetensi dasarnya yaitu 3.1, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunanya. Itu adalah nilai pengetahuan yang untuk kesempatan minggu ini saya tidak akan memberikan kalian tugas, tapi minggu kemarin saya sudah memberikan kalian tugas nilai pengetahuan, dan ini KD 4.1-nya yaitu nilai keterampilannya, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis lisan dan tulis terkait isu aktual. Nah, ini adalah KD 4.1, yaitu adalah nilai keterampilan. Mungkin minggu depan akan saya berikan kepada kalian, ya. Tapi untuk minggu ini you are free dan bebas karena ini adalah minggu kemerdekaan. Seperti pakaian yang saya pakai yaitu, dan background yang saya pakai yaitu red and white, okay? Merah dan putih, ini adalah bendera kebangsaan kita. Nah, okay. Next dari pembelajaran kita yaitu mencermati suatu tabel yang menganalisis unsur-unsur eksposisi, bertanya jawab, dan kemudian menerapkan untuk menganalisis satu teks lainnya. Jadi hari ini kita akan mencermati tabel atau menganalisis unsur-unsur eksposisi seperti itu, ya. Okay, next. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion and phenomena or issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena or issue are important or worth it to be discussed by providing the arguments or opinions to support the topic. Nah, di sini katanya adalah analytical exposition itu adalah elaborate director opinion. Elaborate itu adalah penggabungan suatu opini yang ditulis dan isu-isu yang without persuading the readers to do something. Opinion isu atau opini tanpa memberikan
persuading. Jadi pembaca juga berikan. This is the way persuaded reader that the phenomenon issue are important to be discussed by providing an argument opinion to support the topic. Jadi ini adalah salah penggabungan dari sebuah tulisan atau opini tanpa mempengaruhi membaca, mempengaruhi kondisi dari seorang pembaca. This will persuade reader that the phenomenon. Nah, jadi dari pengertian di atas kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks tersebut dalam argumentatif teks karena menunjukkan satu pendapat atau argumen terdapat sesuatu atau fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat kalau analytical exposition tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Nah, seperti itu. Jadi tidak berubah pendapat dari seorang yang membacanya. Kayak di situ ya. Di struktur analytical exposition text katanya. Struktur analytical exposition text-nya. Terus kalau mau buat analytical text bagaimana caranya? Ya. Sekarang kita akan membahas bagian apa saja yang membentuk analytical exposition text. Analytical exposition text itu terdiri dari pertama tesis. Pada bagian tesis ini penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Di sini argumen. Di paragraf selanjutnya kamu bisa menemukan bagian argumen. Nah, jadi pendapat untuk mendukung topik utama. Nah, ketiga, reiteration atau conclusion, kesimpulan, penegasan kembali posisi dan pendapat terhadap topik utama. Nah, pada kemarin sudah saya bahaskan ini, tapi kesempatan hari ini kita akan menganalisis text exposition seperti itu. Nah, contoh analytical exposition text di bawah ini. Nah, di sini ada tesis. The importance of having breakfast. Nah, ini di paragraf pertama ini adalah apa itu? Tesisnya apa? Ide pokok. Main paragraf. It's a busy morning. People tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are the reasons why it's important. Adalah temanya, adalah pokok pikirannya. Dia biasa ada di paragraf pertama. Sini, in a busy morning, katanya. Jadi, in a busy morning, people tend to skip their breakfast. Biasanya pada pagi hari, nah, kita itu apa? Merupakan sarapan kita katanya. Actually, there are many benefits of having breakfast. Padahal katanya banyak fungsi jika kita sarapan. Here are two reasons why it is important. Ini ada dua alasan kenapa itu. Pokok paragrafnya yaitu argumen pertama. Argumennya ini dikembangkan dari ide pokok ini dari tesis ini, main idea namanya, ide pokok atau paragraf pembukaan di sini ya. Sama saya baca, oke. Kalian bisa baca juga di rumah, kita baca bersama-sama sambil saya baca, kalian juga baca di rumah ya. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes
until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually give our brains the essential energy to function and focus better on tasks so we can concentrate more. Ya, argumen pertamanya itu pengembangan kalimat dari kalimat pembuka paragraf. Katanya, jadi di sini katanya harapan itu apa? Having breakfast help us feel more focused on the coming day. Katanya di sini. Jadi, kalau kita sarapan pagi itu katanya kita akan fokus untuk for the coming day, untuk besoknya itu kita bisa fokus gitu. Nah, maksudnya ada tenaga, pikiran kita pun jernih. When we study at school and didn't have breakfast before, nah, we will more likely to not focus during the lesson, katanya. Kalau kita belajar di sekolah, jika tidak sarapan sebelumnya, kita akan tidak fokus di kelas seperti itu, di materi sampai materi terakhir seperti itu. There's nothing worse than being constantly worried they are hungry and counting the minutes until lunchtime. There's nothing worse than being constantly worried that you're hungry. Nah, di sini katanya having breakfast in the morning not only fuel us until lunchtime but actually give our brains essential energy. Jadi sarapan itu juga bisa membuat pikiran kita itu berenergi, bisa fokus jadinya kita daripada tidak memiliki sarapan seperti itu. So we can concentrate more, bisa konsentrasi. Kalau kita pelajar bisa konsentrasi belajar. Kalau saya guru bisa konsentrasi ngajar seperti itu. Katanya kalau kita have lunch, kalau kita kalau kita have breakfast, kalau kita punya sarapan pagi, selalu sarapan pagi gitu. Nah, how to argument second argument. Di sini katanya having breakfast will also control our appetite. If you don't eat breakfast, you are much more likely to end up snacking through the morning. And it could pile up and unhealthy calories. Stay away from oily refined snack that we added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of fruit. Jadi kalau kita tidak mengontrol sarapan kita, katanya, dan jika kita tidak sarapan, kita itu terkadang makan di luar sana, makan snack-snacknya dari pagi hari, padahal itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi dengan memberikan situ ada gula tambahan. So if you do feel like snacking, sarapan dengan snack itu sebenarnya tidak baik katanya. Lebih baik lagi have some slice of fruit. Lebih baik kalau kalian sarapannya dengan buah itu. Sini di reiteration atau conclusion itu adalah kesimpulan di sini. Nah, di sini adalah the two reasons above that help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. Nah, di sini katanya yang pertama di sini adalah ada dua alasan katanya. Ada dua alasan apa ini? Di main idenya. There are many benefits of having breakfast katanya. Ini dia alasannya. Ini di kesimpulan diberi alasannya.
Nah, di sini kesimpulan. The two reasons above to help us feel more focused and jadi katanya bisa menolong kita untuk fokus. Control appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. Mengapa itu? Mengapa sarapan pagi itu penting? Nah, there are indeed many other benefit of having breakfast. Banyak fungsi dari, banyak keuntungan dari kalau kita sarapan pagi. Adalah contoh analytical exposition. Sedikit bahasan analisisnya. Kalau ini tadi adalah tesis, adalah ada pokok paragraf pertama, ini adalah body paragraf, ada two argument body paragraf ini ya. Ini adalah reiteration atau conclusion. Nah, conclusionnya, kesimpulannya seperti itu. Harap kalian semua jelas di rumah. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan di WA grup English. Ya, oke. Thank you. Nice to meet you today. I hope we will meet again in the next time, and I hope you are still fine with your family, with your father, mother at your home. Thank you so much.